Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13, nama Muhammad Safid, NIM 4119054. Di sini saya akan bercerita atau menjelaskan sedikit tentang Haji Wada dan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji Wada adalah haji pertama dan terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad pada tahun 10 Hijriah. Haji ini disebut juga haji perpisahan karena dilangsungkan 3 bulan sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji Wada merupakan momen yang begitu mengharukan sekaligus membahagiakan bagi umat muslim. Di momen ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda-tanda kepulangannya ke rahmatullah dengan menyampaikan beberapa pesan terakhir dalam khutbahnya di Arafah. Mengutip skripsi berjudul Haji dan Kesadaran Humanisme, makna sosial khutbah Haji Wada oleh Khairun Nisa. Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan tersebut diabadikan dalam banyak sumber. Khutbah lengkapnya dicantumkan dalam Sunan Abi Daud dan Sirah Nabawiyah riwayat Ibnu Hisham. Sedangkan kitab hadis lain hanya memuat potongan-potongannya. Disebutkan bahwa dalam khutbah ini Rasulullah menyampaikan berbagai ketetapan Allah dan kesempurnaan ajaran Islam. Beliau juga menyampaikan penjagaan Allah terhadap umat muslim dari gangguan orang-orang kafir. Sehingga pada hari itu hilanglah kekhawatiran umat muslim. Berikut pesan lengkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah terakhirnya di Haji Wada. Wahai manusia sekalian, perhatikanlah kata-kataku ini. Saya tidak tahu kalau sesudah tahun ini dalam keadaan seperti ini, tidak lagi saya akan bertemu dengan kamu sekalian. Saudara-saudara, bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci buat kamu, seperti hari ini dan bulan ini yang suci, sampai datang masanya kamu sekalian menghadap Tuhan. Dan pasti kamu akan menghadap Tuhan. Pada waktu itu kamu dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatanmu. Ya, saya sudah menyampaikan ini. Barang siapa telah diserahi suatu amanat, tunaikanlah amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Bahwa semua riba sudah tidak berlaku, tetapi kamu berhak menerima kembali modalmu. Janganlah kamu berbuat zalim, merugikan orang lain, dan jangan pula kamu teraniaya dirugikan. Allah telah menentukan bahwa tidak boleh lagi ada riba, dan bahwa riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib semua sudah tidak berlaku. Bahwa semua tuntutan darah selama masa jahiliyah tidak berlaku lagi, dan bahwa tuntutan darah pertama yang kuhapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Kemudian daripada itu, saudara-saudara, hari ini nafsu setan yang meminta disembah di negeri ini sudah putus buat selama-lamanya. Tetapi kalau kamu turutkan dia walaupun dalam hal yang kamu anggap kecil, yang berarti merendahkan segala amal perbuatanmu, niscaya akan senanglah dia. Oleh karena itu, peliharalah agamamu ini baik-baik. Saudara-saudara, menunda-nunda berlakunya larangan bulan suci berarti memperbesar kekufuran. Dengan itu orang kafir itu sesat. Suatu tahun mereka langgar dan tahun yang lain mereka sucikan. Itu disesuaikan
untuk disesuaikan dengan jumlah yang sudah disucikan. Kemudian mereka menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah dan mengharamkan mana yang sudah dihalalkan. Zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jumlah bilangan bulan menurut Allah ada 12 bulan. 4 bulan diantaranya bulan suci, 3 bulan berturut-turut dan bulan Rajab antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kemudian daripada itu, saudara-saudara, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kamu, juga istrimu sama mempunyai hak atas kamu. Hak kamu atas mereka ialah untuk tidak mengizinkan orang yang tidak kamu sukai menginjakkan kaki ke atas lantai rumahmu, dan jangan sampai mereka dengan jelas membawa perbuatan keji. Kalau sampai mereka melakukan itu, Allah mengizinkan kamu berpisah ranjang dengan mereka dan boleh menghukum mereka dengan suatu hukuman yang tidak sampai mengganggu. Bila mereka sudah tidak melakukan itu, bila mereka sudah tidak lagi melakukan itu, maka kewajiban kamulah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan sopan santun. Berlaku baiklah terhadap istri kamu. Mereka itu mitra yang membantumu. Mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka. Kamu mengambil mereka sebagai amanat Allah, dan kehormatan mereka dihalalkan buat kamu dengan nama Allah. Perhatikanlah kata-kata saya ini, saudara-saudara. Saya sudah menyampaikan ini. Ada masalah yang sudah jelas saya tinggalkan di tangan kamu, yang jika kamu pegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wahai manusia sekalian, dengarkan kata-kataku ini dan perhatikan. Kamu akan mengerti bahwa setiap muslim saudara muslim yang lain, dan bahwa muslimin semua bersaudara. Seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali dengan senang hati diberikan kepadanya. Janganlah kamu menganiaya diri sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.